Bayangkan ini, gambar satelit beresolusi tinggi menampilkan lengkung bumi dari luar angkasa. Roket menggelegar menembus atmosfer, meninggalkan jejak api dan asap. Wahana antariksa melayang hening di orbit, menatap galaksi yang jauh dan sunyi. Sebuah simfoni teknologi dan pencapaian manusia. Namun di tengah kemegahan itu terdengar suara yang meragukan. Itu semua hanya CGI. NASA berbohong. Luar angkasa itu hanya ilusi besar untuk mengelabui kita semua. Pernahkah kamu bertanya, mengapa di era ketika informasi hanya sejauh sentuhan jari, masih ada yang percaya bahwa luar angkasa hanyalah tipuan visual? Bahwa langit di atas adalah panggung buatan, dan sains tak lebih dari cerita yang dikarang dengan rapi. Hari ini kita tidak sekadar menyoroti teori konspirasi, kita mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam. Mengapa sebagian orang memilih untuk meragukan, bahkan saat di hadapan mereka ada data, bukti, dan puluhan tahun pencapaian ilmiah? Saya Kia, dan kamu sedang menyaksikan Langit Sains. Bergabunglah bersama saya dalam perjalanan menembus kabut keraguan untuk menyelami mengapa sebagian orang percaya bahwa langit hanyalah ilusi dan mengapa sains bagi mereka tampak seperti fiksi yang terlalu sempurna untuk jadi nyata. Di dunia nyata, keraguan terhadap antariksa bukan sekadar bisikan kecil dari pinggiran wacana. Ia telah menjelma menjadi simfoni keraguan, bergerak dalam diam, menyusup ke ruang-ruang pikir manusia modern. Lihatlah, dari keyakinan bahwa bumi ini datar bak piring purba, hingga tuduhan bahwa stasiun luar angkasa hanyalah ilusi di balik layar hijau. Keraguan ini menjalar, tumbuh subur di ladang informasi yang luas, namun kerap tandus dari kebijaksanaan. Namun sejarah tak diam. Ia mencatat akar dari semua ini. Tahun 1969, saat langkah manusia pertama menyentuh debu bulan, dunia terdiam dalam kekaguman dan sekaligus dalam bisikan skeptis. Apakah ini nyata atau hanya sandiwara untuk memenangkan perang dingin? Ya, keraguan itu lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari persaingan ideologi, dari ketegangan global, dari masa ketika kepercayaan mudah retak oleh propaganda. Dan kini, setelah puluhan tahun berlalu, jejak keraguan itu tak menghilang. Ia diwariskan, ia berevolusi, ia menemukan rumah baru di layar ponsel, di komentar media sosial, di algoritma yang memberi panggung bagi siapapun yang berteriak paling nyaring. Survei Ipsos Global pada 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 10% responden dari berbagai negara percaya bahwa pendaratan di bulan hanyalah sandiwara. Sebuah angka yang mungkin tampak kecil, namun cukup untuk menunjukkan bahwa kebenaran, sekalipun seterang matahari, bisa dikaburkan oleh awan keraguan yang disengaja. Dan disinilah kita kini, bukan sekadar berhadapan dengan teori konspirasi, tapi dengan warisan rasa tidak percaya yang menolak cahaya dan lebih memilih bayang-bayang. Namun, mari sejenak menepi dari opini dan prasangka dan menatap fakta sebagaimana adanya. Di langit tinggi, satelit seperti Himawari 8 milik Jepang dan GOES 16 milik NOAA berdansa mengitari bumi, mengirim gambar setiap 10 menit. Bukan hanya potret yang indah, tetapi jendela menuju realitas. Suhu udara, tekanan atmosfer, jejak badai yang lahir dan lenyap di pelukan samudra. Semua dikirim dalam irama yang konsisten, dan yang lebih penting, dapat diverifikasi lintas negara, lintas institusi, bahkan lintas batas keyakinan. Lebih jauh ke dalam gelapnya kosmos, teleskop James Webb membentangkan matanya yang sensitif terhadap cahaya inframerah. Dari jutaan kilometer jauhnya, ia membaca jejak halus karbon dan uap air di atmosfer planet asing. Bukan khayalan, bukan CGI, bukan janji kosong.
melainkan data yang diterbitkan di jurnal ilmiah terbuka seperti Nature Astronomy dan The Astrophysical Journal. Sebuah simfoni ilmiah yang terbuka bagi siapapun yang ingin memeriksanya. Dan dari sudut lain galaksi, misi Gaia milik Badan Antariksa Eropa telah memetakan lebih dari 1,8 miliar bintang dengan akurasi menakjubkan. Mereka mengukur posisi dan geraknya menggunakan prinsip paralaks, teknik yang tak baru, melainkan warisan dari abad ke-19, saat para astronom pertama kali mengukur langit dengan alat sederhana dan keyakinan besar. Ini adalah bukti, bukan kepercayaan buta. Ini adalah sains yang dibangun dari rasa ingin tahu, diuji dengan keraguan, dan dikuatkan oleh data. Kita hidup di era yang aneh dan agung. Sebuah masa ketika makalah ilmiah harus berjuang keras untuk terdengar. Sementara dongeng konspirasi melesat, viral, dan bersarang di jutaan pikiran hanya dalam hitungan jam. Mengapa demikian? Karena sains mengajak kita berpikir panjang, sementara konspirasi hanya meminta kita untuk merasa. Sains adalah jalan terjal, penuh persamaan, eksperimen, dan revisi. Ia menantang ego, menggugah logika, dan seringkali mengakui bahwa jawaban tak selalu segera tersedia. Sedangkan konspirasi, ia adalah pelarian yang manis, menyederhanakan dunia yang kompleks ke dalam narasi hitam putih, mengubah keraguan menjadi keyakinan dan kebingungan menjadi kemarahan. Maka lahirlah kisah-kisah yang menggiurkan, bahwa roket tak pernah menembus angkasa karena lebih mudah mempercayai kebohongan besar daripada memahami reaksi kimia cairan kriogenik dalam mesin roket, atau bagaimana hukum gerak Newton tetap berlaku bahkan dalam ruang hampa. Maka dipercayailah bahwa stasiun luar angkasa hanyalah animasi komputer, bahwa langit adalah kubah bening yang menaungi panggung bumi datar. Narasi-narasi ini bukan sekadar keliru, mereka adalah bentuk perlawanan terhadap kerumitan realitas. Karena realitas, sebagaimana sains mengajarkannya, tidak selalu nyaman, tetapi ia jujur. Tapi mari kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita akan menolak segala sesuatu yang tak bisa kita lihat langsung hanya karena mata ini belum menjangkaunya? Jika demikian, bukankah kita sedang memenjarakan keajaiban hanya karena ia tidak hadir di depan mata? Sains bukan soal percaya begitu saja. Ia tidak meminta iman, melainkan mengajukan bukti. Ia tumbuh dari pengukuran, pengamatan, pengulangan, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan dari keberanian itulah lahirlah momen-momen agung. Seperti saat Voyager 1, sebuah wahana mungil ciptaan manusia, menoleh ke belakang sebelum meninggalkan tata surya dan memotret bumi dari jarak miliaran kilometer. Pale Blue Dot, begitulah astronom Carl Sagan menyebutnya, sebutir debu yang melayang dalam berkas cahaya matahari, tenggelam di lautan gelap semesta. Ia berkata, "Lihatlah titik kecil itu, itulah rumah kita. Di sanalah segala yang kita cintai, semua yang kita kenal, dan setiap manusia yang pernah hidup, pernah ada." Kamera itu nyata. Foto itu bukan simulasi. Cahayanya menempuh miliaran kilometer dan kembali membawa pesan paling jujur dari ruang angkasa. Bahwa kita kecil namun mampu memahami kebesaran. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, apakah luar angkasa itu nyata? Melainkan, apakah kita bersedia membuka mata dan hati untuk menerima bahwa kenyataan bisa lebih indah daripada fiksi, dan bahwa kebenaran ilmiah tak membutuhkan panggung dramatis karena ia berdiri di atas sesuatu yang lebih kokoh, bukti. Langit tak menunggu kita percaya untuk tetap bersinar. Ia hadir, diam, agung, dan tak bergeming oleh keraguan. Namun sains,
Sains hidup dari keberanian kita untuk terus bertanya. Dan di tengah dunia yang bising oleh klaim palsu, oleh suara yang lantang tapi hampa, akal sehat adalah jangkar terakhir yang menjaga kita tetap waras. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar pengetahuan, melainkan cara kita memahami dunia dan rumah kecil kita di tengah bentang semesta yang tak berujung. Saya Kia, dan terima kasih telah menyaksikan Langit Sains. Seperti biasa, saya mengajak kamu untuk tetap bertanya, tetap berpikir, dan tetap percaya pada kekuatan rasa ingin tahu. Jika narasi ini membuka cakrawala berpikirmu, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal dalam penjelajahan-penjelajahan berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingatlah, langit bukanlah batas, ia